Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dia itu mimpi ketemu dengan Sunan Kalijogo ya. Nah, sebelum kita lanjut ya pembahasan lebih dalam, apakah yang kamu temui di dalam mimpi itu benar-benar Sunan Kalijogo atau makhluk halus, jin? Nah, itu perlu Anda verifikasi ya. Jadi teman-teman Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada, ketika kita sering berada di dimensi energi itu dimensi antara sadar dan tertidur ya. Jadi frekuensinya di situ. Dimensi ketika Anda mau tidur itu loh, atau dimensi ketika kamu ngelamun itu loh ya, itu dimensinya jin, dimensinya makhluk halus, dimensinya energi, itu ada di situ ya. Lah, untuk memverifikasi apakah yang Anda temui itu adalah seorang wali ya, Sunan Kalijogo atau demit, itu Anda periksa aktivitasmu sebelum kamu ketemu dengan Sunan Kalijogo tadi, yang menurutmu Sunan Kalijogo ya. Aktivitas apa? Aktivitas spiritual, ibadahmu dan tirakatmu ya. Ibadahmu dan tirakatmu itu yang perlu Anda periksa. Ketika ibadahmu kenceng dan kamu dalam posisi menjalankan tirakat, misalnya poso Senin Kemis, poso Nabi Daud, poso mutih, zikir, meditasi ya, maka kemungkinan besar Sunan Kalijogo ya, kemungkinan besar. Tapi kalau kapasitasmu spiritualmu lemah, ibadah ya si bolong-bolong, tirakat blas, maka kemungkinan besar adalah makhluk halus atau jin. Nah, ini yang perlu teman-teman Rabu Wage itu hati-hati di sini gitu. Ya. Jadi ketika energimu ini positif, maka yang datang itu pasti positif. Ketika energimu negatif, maka yang datang pasti negatif, walaupun nampak ya, nampak positif ya. Misalnya kamu itu ibadah tidak pernah, zikir tidak pernah, meditasi tidak pernah, terus tiba-tiba Sunan Kalijogo datang kepadamu. Lah, tanyakan pada dirimu, siapa kamu? Urusannya apa? Ya. Kalau kamu dikasih petunjuk, kira-kira layak enggak kamu gitu loh ya. Karena dimensi gaib ini kalau kita enggak hati-hati, kita akan terjerumus. Ya, oh ya, kita akan terjerumus. Ya, ini juga pernah saya alami ya teman-teman ya. Ketika saya dzikir, ketika saya wirid ya, itu dimensi-dimensi makhluk halus itu muncul semua gitu loh ya. Penampakan itu ada yang menyeramkan, juga ada yang tidak menyeramkan ya. Ada yang menyeramkan dan ada yang tidak menyeramkan ya. Misalkan ya, saya pernah ya, itu dzikir itu enggak hanya ibaratnya itu 1 bulan dzikir terus ketemu ya, enggak ya, tahunan ya. Waktu itu saya menjalani tahunan ya, itu beda sekali kok gitu. Sebenarnya kita bisa merasakan. Basic yang harus Anda kuasai adalah olah rasa, peka suasana alam, peka suasana batin, dan gunakan logikamu gitu loh ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, layak tak misalkan kita ini ya kerawuhan Sunan Kalijogo itu kira-kira layak enggak ya. Jadi kalau Anda enggak layak ya, enggak layak, nah itu juga berarti bukan Sunan Kalijogo, berarti jin, makhluk halus
yang menyerupai Sunan Kalijogo. Jin itu bisa menyerupai apa saja ya. Pernah saya ini ziarah ke sebuah makam. Ya, makam seorang pahlawan. Ya, itu muncul apanya itu? Pahlawannya itu. Ya, muncul. Tapi di dalam batin saya, karena saya mempelajari olah rasa ya, jadi mau disembunyikan bagaimana ya kelihatan gitu loh ya. Saya bilang kamu bukan pahlawan itu ya, kamu adalah jin ya, gitu. Saya bilang seperti itu. Apa yang terjadi? Dia berubah ya. Dia berubah jadi ular. Loh, kan kelihatan gitu loh ya. Aslinya makhluk tersebut kelihatan. Baru berubah jadi tumbal. Jadi di makam itu bukan pahlawan yang dikubur, tapi melainkan tumbal ya, yang dulu pernah dipakai oleh pahlawan itu ya, jadi seperti itu ya. Makanya ya, ketika kita ketemu dengan makhluk-makhluk ya di dimensi lain ya, itu kita harus benar-benar bisa deteksi gitu ya, bisa verifikasi. Anda sering lihat ya di video-video itu kan banyak loh penarikan mediumisasi, terus ditanya kamu siapa? Oh, saya ini Kunti. Kamu siapa? Kamu Pocongan. Namamu siapa? Sumini misalnya. Nah, kalau masih seperti itu, maka kamu pasti akan tertipu ya. Kamu akan tertipu ya, sama halnya dengan jin itu menyerupai Sunan Kalijogo ya. Terus kepentingannya apa Sunan Kalijogo datang dalam mimpimu ya? Kira-kira pantas tidak kamu didatangi Sunan Kalijogo ya? Kecuali orang itu ahli zikir, ahli puasa, ahli tirakat, ahli meditasi, didatangi Sunan Kalijogo masih masuk akal. Tapi kamu katakanlah ibadah ya, bolong-bolong, tirakat belas, terus didatangi Sunan Kalijogo, maka kamu ditipu mentah-mentah. Ya, paham ya, teman-teman ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Ya. Silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan kupas ya lebih dalam lagi untuk materi-materi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.